Sobat, kita jumpa lagi dalam penyelesaian kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Dalam video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai penyelesaian kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang perlu kita ingat, yang pertama adalah untuk penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Yang pertama, menutup akun persediaan barang dagang awal dengan mengkredit akun persediaan barang dagang awal dan mendebet akun ikhtisar laba rugi sejumlah nilai dari akun persediaan barang dagang awal. Kemudian mencatat nilai persediaan barang dagang akhir periode dengan mendebetnya, kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi sejumlah nilai dari persediaan barang dagang akhir. Kemudian akun-akun yang lainnya adalah sesuai dengan data penyesuaian yang ada pada usaha tersebut. Di sini dicontohkan untuk jurnal penyesuaian PT Bahar Sejahtera adalah berjumlah Rp231.600.000. Kita kembali ke kertas kerja PT Bahar Sejahtera untuk pendekatan ikhtisar laba ruginya. Kertas kerja di sini adalah kertas kerja bentuk 10 kolom yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, ACP atau jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Untuk neraca saldo ini adalah neraca saldo dari buku besar periode tersebut. Kemudian ini adalah kolom ACP. Ini adalah sumbernya berasal dari data jurnal penyesuaian. Untuk debit, seluruh akun yang ada di posisi debit maka kita pindahkan di kolom ACP posisi debit. Kemudian untuk data jurnal penyesuaian yang ada di posisi kredit, semuanya kita pindahkan ke dalam kertas kerja di posisi kredit untuk kolom ACP-nya. Setelah itu antara debit dan kreditnya kita jumlahkan dan jumlahnya harus balance antara debit dan kreditnya. Untuk akun persediaan barang dagang di kolom ACP, Rp120 juta posisi debit adalah sumbernya berasal dari data penyesuaian di posisi debit sebesar 120 juta. Kemudian 80 juta di kredit adalah berasal dari data jurnal penyesuaian di posisi kredit. Kemudian untuk akun ikhtisar laba rugi, akun ikhtisar laba rugi adalah akun penampung sementara dan pada akhir periode akan bersaldo 0. Kita lihat di posisi debit di kolom ACP, sumbernya adalah berasal dari data jurnal penyesuaian di posisi debit sebesar Rp80 juta. Kemudian di posisi kreditnya juga berasal dari data penyesuaian yang berasal dari posisi kredit sebesar Rp120 juta. Untuk akun ikhtisar laba rugi tidak perlu diselisihkan, cukup kita menulisnya antara debit dan kreditnya sejumlah yang sudah kita catat antara debit dan kreditnya sampai kepada kolom laba rugi. Kita lihat di sini, tanpa mengurangi, kita cukup menuliskan sejumlah nilai dari akun tersebut untuk debit dan kreditnya. Kemudian setelah selesai kita mencatat di kolom ACP debit dan kreditnya, maka kita pindah ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Ini adalah nilainya berasal dari kolom neraca saldo ditambah debit atau dikurangi kredit dari kolom ACP. Kemudian antara debit dan kreditnya ini jumlahnya harus balance. Di sini berjumlah Rp900.500.000 untuk debit dan kreditnya.
artinya sudah balance. Kemudian setelah itu kita pindah ke kolom laba rugi di kertas kerja. Untuk mengetahui laba atau ruginya sebuah usaha, kita maka perlu membandingkan antara pendapatan dan beban. Jadi untuk kolom laba rugi di sini isinya adalah akun pendapatan dan beban. Untuk kolom kreditnya ini kita jumlahkan keseluruhannya, seluruh pendapatan kita jumlahkan. Kemudian untuk debitnya seluruh beban kita jumlahkan. Kita bandingkan, kita selisihkan. Untuk kredit 474.920.000 kita selisihkan dengan yang di debit sebesar 312.700.000, dan selisih tersebut kita catat di nilai yang paling terkecil di kolom debit, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut dari PT Bahar Sejahtera dengan melihat data yang ada di kolom laba rugi menghasilkan laba sebesar Rp162.220.000. Kemudian di kolom neraca kita lihat, untuk kolom neraca ini isinya adalah akun aktiva, kemudian kewajiban dan ekuitas. Dan sumber dari nilai tersebut di kolom neraca adalah sumbernya dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan, bukan dari kolom neraca saldo, tetapi dari data neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kita jumlahkan antara debit dan kreditnya. Setelah itu kita cari selisih tersebut. Dapat dibaca di sini untuk kolom debitnya adalah jumlahnya Rp588.800.000, kemudian kolom kreditnya adalah Rp426.580.000. Untuk selisihnya kita tempatkan di nilai yang paling terkecil. Dari kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dapat disimpulkan bahwa PT Bahar Sejahtera menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp162.220.000. Kita lihat dengan pendekatan harga pokok penjualan, laba yang dihasilkan sebesar Rp162.220.000. Dengan pendekatan ikhtisar laba rugi juga sama menghasilkan senilai Rp162.220.000. Jadi antara pendekatan harga pokok penjualan maupun pendekatan ikhtisar laba rugi menghasilkan laba atau rugi dengan jumlah nilai yang sama. Perlu diingat bahwa pemakaian salah satu pendekatan yang digunakan atau salah satu metode yang digunakan, maka konsistenan dalam menggunakannya wajib diterapkan. Tidak boleh berganti-ganti menggunakan suatu metode. Demikian pembahasan mengenai kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Ikuti video saya berikutnya, semoga bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.